Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ola Nidila dari program studi Administrasi Bisnis 2D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Etos Kerja Administrator dalam Perusahaan. Alasan saya memilih judul itu karena administrasi mengandung pengertian sempit, yaitu sebuah kegiatan ketatausahaan yang diartikan sebagai kegiatan penyusun keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatan secara tertulis seluruh kegiatan yang diperlukan dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar. Dengan demikian, administrasi merupakan kegiatan tulis-menulis, mengirim, dan menyimpan keterangan. Dalam dunia bisnis, administrasi memegang peranan sangat penting. Bahkan, administrasi bisnis memiliki julukan sebagai Queen of Pace. Banyak orang beranggapan bahwa administrasi itu sama dengan juru ketik, tata usaha, atau pekerja yang bersangkutan dengan tulis-menulis. Tetapi sebenarnya administrasi itu adalah upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang dalam satu pola kerjasama. Efektif dalam arti hasil yang dicapai upaya itu sama dengan tujuan yang ditetapkan, sedangkan efisien berhubungan dengan penggunaan sumber dana dan daya waktu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ilmu administrasi bisnis. Menurut kamus, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Berikut ini pengertian administrasi bisnis menurut para ahli. Pengertian administrasi bisnis menurut Sundang P. Siagan. Menurut Sundang P. Siagan, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada menurut Liang Ji dalam Ali Mufis. Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, pengertian administrasi bisnis menurut Purwanto. Administrasi bisnis adalah keseluruhan kerjasama dalam memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan hingga pada penyampaian barang atau jasa tersebut pada pelanggan dengan memperoleh dan memberikan keuntungan secara seimbang, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Yang keempat, pengertian administrasi menurut Yuwayong. Administrasi bisnis adalah keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan jasa sampai tibanya barang dan jasa tersebut di tangan konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi. Dalam organisasi atau perusahaan, tentunya ada sistem kerja administrasi bisnis yang memiliki daya guna untuk meningkatkan sistem kerja. Selain itu, administrasi bisnis juga memiliki tujuan. Tujuan administrasi bisnis sangat penting untuk perkembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut beberapa tujuan administrasi bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada administrasi bisnis bertujuan untuk memonitoring kegiatan atau data yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi suatu kegiatan dalam pengorganisasian perusahaan. Yang ketiga, administrasi bertujuan untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan suatu kegiatan pengorganisasian. Yang keempat, administrasi bertujuan untuk mengamankan data atau mencatat atau mengamankan sesuatu kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian administrator. Secara umum, administrator merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dengan keinginan mencapai sebuah tujuan yang sama antar individu. Jadi sangat wajar bila dikatakan administrator tersebut berada di dalam sebuah organisasi ataupun perkantoran. Pengertian administrator menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Arthur Graeger. Administrator adalah suatu fungsi komunikasi pelaksanaan dan jasa dari sip organisasi. Yang kedua, dan pengertian administrator menurut George Terry. Administrator adalah pengendalian dan pengorganisasian kerja serta mobilitas yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Suwarno Hendayaningrat. Administrator adalah kegiatan mencatat, menyurat, pembukuan, mengetik agenda, dan lain sebagainya yang bersifat ketatausahaan.
Selanjutnya yaitu skill administrator. Yang pertama teliti, yang kedua memiliki kemampuan berhitung, yang ketiga mampu menggunakan aplikasi secara offline maupun online, yang keempat tenang di bawah tekanan, yang kelima mampu melakukan pendekatan metodis dan menyeluruh untuk kerja, yang keenam mampu bekerja dalam tim, yang ketujuh memiliki inisiatif. Selanjutnya tugas administrator. Yang pertama membuat berbagai laporan kantor, yang kedua tanggung jawab untuk mendokumentasikan konfigurasi sistem, yang ketiga troubleshooting melaporkan setiap masalah, yang keempat menyapa dan melayani klien, yang kelima membuat agenda kantor, dan yang keenam mengelola buku harian. Selanjutnya fungsi administrator. Yang pertama planning. Perencanaan atau planning membutuhkan administrasi untuk bisa mendapatkan hasil pengelolaan data yang tepat. Oleh karena itu, dalam penyusunan sebuah perencanaan tidak bisa dilakukan asal-asalan tanpa data yang jelas. Administrasi bisa memberikan data yang dibutuhkan secara akurat. Yang kedua ada organizing. Untuk bisa membangun komunikasi yang baik antara anggota atau karyawan perlu adanya penyusunan yang rapi. Administrasi membuat organizing jadi lebih mudah serta rapi karena memang dalam ilmu administrasi, kerapian dan ketelitian adalah hal yang paling penting dan perlu diperhatikan. Yang ketiga, coordinating. Coordinating atau koordinasi adalah salah satu kegiatan dalam perusahaan di mana tujuannya adalah membuat perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, reporting. Kegiatan ini adalah membuat laporan di mana isi dari reporting itu sendiri adalah perkembangan, pergerakan, serta hasil dari satu program yang dilakukan para karyawan dalam bentuk tulisan. Yang kelima, budgeting. Fungsi administrator yang lain adalah untuk membuat atau menetapkan anggaran yang bisa dikenal dengan istilah budgeting. Yang keenam, staffing. Administrasi juga sangat penting untuk menentukan posisi setiap karyawan atau menempatkan posisi yang bisa disebut dengan staffing. Yang terakhir, ketujuh, yaitu directing. Fungsi administrator yang terakhir untuk mengarahkan setiap anggota perusahaan dengan bentuk bimbingan hingga saran. Selanjutnya yaitu pengertian etos kerja. Etos artinya satu pandangan hidup yang khas dari sebuah golongan sosial. Oleh karena itu, etos kerja ialah semangat yang tinggi yang dijadikan sebagai pegangan hidup yang dibarengi dengan keyakinan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seorang atau satu kelompok. Berikut ini adalah etos kerja seorang administrator perusahaan, yaitu yang pertama profesionalisme. Profesional adalah menjalankan pekerjaan atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya. Untuk menjadi orang yang profesional, diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi, menjadi bagian administrator. Yang kedua, integritas pribadi. Berlaku jujur dalam urusan profesionalitas dan tantangan yang akan datang dan dampak dari kesalahan dilakukan serta mencari bantuan dari orang lain bila diperlukan. Menghindari konflik kepentingan dan prasangka bila memungkinkan. Yang ketiga, privasi. Menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi apapun yang diakses tanpa dengan metode apapun. Hanya akan mengakses informasi rahasia pada sistem komputer jika diperlukan saja dalam melaksanakan tugas-tugas teknis. Yang keempat, hukum dan kebijakan. Mendidik diri sendiri dan orang lain supaya relevan pada undang-undang, peraturan, dan kebijakan mengenai kinerja tugas-tugas. Yang kelima, komunikasi. Menjalankan komunikasi dengan manajemen penggunaan komputer dan rekan-rekan tentang semua kepentingan bersama yang berkaitan dengan komputer, dan akan berusaha untuk mendengarkan dan memahami keputusan semua pihak. Yang keenam yaitu pendidikan, selalu memperbarui dan meningkatkan pengetahuan teknis dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan keterampilan, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Materi yang terakhir yaitu faktor pengaruh etos kerja. Yang pertama ada agama. Pada dasarnya, agama adalah satu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para penganutnya. Yang kedua ada budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kinerja masyarakat disebut juga sebagai etos budaya, dan secara operasional etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja.
Yang ketiga, sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan bisa menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Yang keempat, pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang dapat memberikan insentif bagi anggota masyarakat guna bekerja keras dan meningkatkan hasil kerja keras mereka dengan penuh. Yang keenam, kondisi geografis atau lingkungan. Kondisi lingkungan alam yang baik akan mempengaruhi manusia di sekitarnya dalam melakukan berbagai usaha untuk mendapatkan pengelola dan mengambil manfaat. Yang ketujuh yaitu motivasi intrinsik individu. Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda di dalam dirinya. Individu yang memiliki motivasi yang tinggi dan memiliki etos kerja tinggi pula karena merupakan pandangan dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang diyakini individu tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.